Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihil kiram. Wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarramin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin nususan ila sultanil awliya asy-syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fataha hadil qaryah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syaikh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan masih bab 11, menerangkan tentang keutamaan masjid. Hadis nomor 7, bab 11, hadis nomor 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ala Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharaini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, irtafa'at al-masajidu, irtafa'at munggah opo al-masajidu pira-pira masjid, syakiatan hale podo sambat, min ahliha krono ahline masjid, alladzina rupane wong akeh yatakallamuna kang podo guneman sapa alladzina fiha ing dalem masjid, bikalamid dunya kelawan guneman dunyo, fatas takbiluha moko mapak ha ing masjid sapa al malaikatu pira-pira malaikat, fatakulu banjur padha ngucap sapa malaikah, irji'i baliyasira, fakot moko teman-teman buisna kautus kita, bihalakikum kelawan ngerusak ing aladina. Sampeyan tak wacak nang ngene paham no mboten? Paham no mboten? Repot musuh wong gak patek Jawa. Kehilangan identitas ya. Kehilangan identitas. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan masjid-masjid itu naik itu sowan kepada Allah. Ini jangan dimaknani makna zahir ya. Lu berarti sak pondasi ini katut munggah, tidak begitu. Jadi masjid-masjid itu lapor kepada Allah, naik. Dalam rangka apa? Sakiatan, sambat, mengeluh. Masjid-masjid ini mengeluh kepada Allah, naik untuk laporan, mengeluh kepada Allah. Disebabkan apa? Dikarenakan orang yang mendatangi masjid. Karena orang-orang yang mendatangi masjid itu ditekani wong ini so sambatan tiba. Orang yang bagaimana yang dikeluhkan oleh masjid, alladzina yatakallamuna fiha bikalamid dunya, yakni yang mereka
masuk ke dalam masjid kemudian berbicara urusan dunia. Hadis kemarin kan menerangkan orang yang berbicara di dalam masjid urusan dunia, Allah akan menghapus 40 tahun amalnya. Sholati, posoni, maca Qur'ani, sedekah entek kabeh. Kan begitu hadis yang sebelumnya. Sudah. Fatastakbiluha al malaikatu. Ketika masjid-masjid ini naik untuk lapor mengeluh kepada Allah, ternyata dipapak. Apa dipapak ini apa bahasa Indonesia? Beda. Disambut. Nah, dijemput itu terus disambut oleh para malaikat, dicegat sama para malaikat. Fatakulu, kemudian malaikat ini mengatakan, irji'i, kembalilah kalian. Faqad bu'isna bihalakikum, sungguh Allah telah mengutus kami para malaikat untuk menghancurkan mereka. Untuk menghancurkan mereka. Siapa mereka itu? Orang yang di dalam masjid berkata-kata urusan dunia. Jadi hadis ini mendukung hadis yang sebelumnya. Delok niki kula jenengan iku dunia hati-hati. Insya Allah kemarin sudah saya terangkan. Segala perbuatan bila berkaitan dengan akhlak, nah iku perbuatan apik luar biasa pahala. Kalau itu perbuatan jelek, sanksinya juga luar biasa. Wong mendem, napa mendem nih? Wis mbuh ki mendem sabu-sabu, mendem minuman keras. Yang jelas duduk mendem gadung, jadi urusan ya. Itu sanksinya ibadahnya tidak diterima 40 hari. Hanya 40 hari. Tapi orang yang berkata-kata urusan dunia di dalam masjid, amalnya dihapus 40 tahun. Lah ngono lah enak mendem. Lho gak ngono maksudnya. Coba. Jadi setiap dosa yang berkaitan dengan akhlak itu sanksinya mesti besar. Mesti besar sudah. Wani karo wong tua, karo wani karo konco, dosane gede pundi. Nah, karena urusannya ada akhlak. Urusannya ada urusan akhlak. Ini yang harus kita tahu. Ibadah bila berkaitan dengan akhlak itu juga jauh lebih tinggi. Idkhalu surur ala qalbil mu'min khairum min ibadati sittina sanat. Nyenengno atine wong mukmin iku luwih utama tinimbang ibadah sunnah 60 tahun. Sampeyan tahu sembahyang 60 tahun, sembahyang bengi 60 tahun. Wong traweh ae ngetrik. Masjid endi sing cepet kan ngoten lagi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlak itu nilainya pasti luar biasa. Maka hati-hati di situ. Lah zaman ini paradigmanya mulai bergeser. Uang sregep nang masjid, uang sregep maca Quran, sregep sedekah. Tapi lupa pada esensi agama itu sendiri. Esensi agama itu akhlak. Di Rasulullah diutus itu bukan urusan sholat kok, puasa bukan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus urusannya akhlak. Sholatnya gedu, wiridane gedu, maca Quran gedu. Tapi gak kenal tonggo. Problem. Kita kan diperintah fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Gitu? Lah memuliakan tetangga itu dihubungkan dengan iman. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan. Coba, memuliakan tetangga itu hubungannya dengan iman. Berat itu. Berat sekali. Sudah. Contohnya seperti, jadi segala sesuatu yang kaitannya akhlak itu pasti luar biasa. Hadis yang lain Rasulullah mengatakan, innal abda la yablughu bisu'i khuluqihi asfala daraki jahannam. Wa innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azima darajatil akhirah wa syarafa manazili wa innahu ladhaifun fil ibadah.
Seorang hamba itu akan sampai, sungguh seorang hamba itu akan sampai pada inti neraka jahanam. Napa inti neraka jahanam? Asfala daroki jahanam. Asfal itu aspal, rendah, dasarnya neraka jahanam. Dikarenakan su'ul khuluq, akhlak yang jelek. Sampai hadis yang lain Rasulullah mengatakan su'ul khuluq dambun la yufaru. Akhlak yang jelek itu dosa yang tidak diampuni Allah. Yang umum kan syirik itu dosa yang tidak diampuni Allah. Umum itu. Tidak hanya itu. Su'ul khuluq dambun la yufaru. Akhlak yang jelek itu apa? Bujukan, gitu, ngamuan. Nek tanggal 5 mesam-mesam, tanggal selawe mencucu, ya kan termasuk itu akhlak yang jelek kan ngoten ya. Dzambun la yufaru, dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Berat itu. Ya. Jadi tidak hanya syirik. Jadi makanya ngaji itu harus berusaha sing luas, sing jembar ngoten ya. Sudah. Wa innal abda la yablughu bi husni khuluqihi 'azima darajatil akhirah wa syarafa manazili wa innahu ladhaifun fil ibadah. Dan seorang hamba itu sungguh akan sampai keagungan kedudukan serta kemuliaan derajat di sisi Allah dikarenakan akhlak yang baik. Wa innahu ladhaifun fil ibadah, walaupun ibadahnya pas-pasan. Salat wajib tok, poso ya wajib tok. Pokok sing wajib tok. Sunah ya wis sarah-sarasen lah nggih. Tapi ditemplei akhlak yang baik. Berarti esensi agama itu adalah akhlak. Nggih. Ana wong salate nggethu, wiridane nggethu, maca Qur'ane nggethu, sedekahe nggethu, tapi kok akhlaknya jelek. Pasti kalimatnya, pasti salatnya tidak benar. Pasti. Nggih. Lah itu Quran kok. Itu Quran nggih. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilus sholihati lan duweni tumindak kang bagus. Saya ja'alu dadekke lahum marang alladzina amanu. Sapa ar-rahmanu zat kang maha rahman, dadekke napa wudda. Hatinya itu dipenuhi dengan kasih sayang, kepedulian. Hatinya itu seperti itu. Akhlak yang baik. Ora iso nglarani wong iki ora iso. Jadi wong ahli salat, ahli poso, ahli itu berarti sudah betul-betul mendalami maksud dari ibadah, bukan hanya melaksanakan ibadah. Saya ulangi, seorang ahli itu memahami maksud di dalam ibadah itu, bukan sekedar melakukan ibadah. Beda ya. Nah, seorang yang ahli melakukan amal soleh, poso, sholat, zikir, maka pasti hatinya itu gak isoan. Udah itu mawadah, gak isoan. Akhlaknya terbangun dengan baik. Sampai dalam Al-Quran jelas disebutkan, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi wong sholat itu gak iso nglakoni fahsya ya ora iso, nglakoni mungkar ya ora iso. Perbuatan jelek itu gak iso. Kok ana wong salate rutin, jamaah rutin tapi ya sik ngapusi wong. Salatnya pasti bermasalah. Pasti sudah. Apa mungkin Qur'ane sing keliru? Nek keliru direvisi wae kan ngoten ya. Begitu nggih. Nah, jadi terhubung semua itu. Terhubung semua. Sudah begitu nggih. Maka diperintahkanlah masjid-masjid itu untuk turun kembali ke bumi. Karena malaikat itu sudah diperintah Allah untuk menghancurkan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak berakhlak. Masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Maka ketika kita masuk masjid, hendaknya kita fokuskan kita kepada Allah. Ngeten. Panjenengan, saya berikan sebuah ilustrasi. Panjenengan sowan mertamu
tenggene seseorang. Begitu panjenengan mertamu dimasukkan ke ruang tamu, nggih. Panjenengan jagongan karo tuan rumahe, tapi gak ndelok tuan rumahe blas. Sing didelok iku lawang, kursi, jam, lemari. Tuan rumahe ngomong gak diperhatikan. Umpama panjenengan dadi tuan rumahe, kira-kira terus tamu iki apa sih? Wong moro rene kok butuhe nang aku kok gak ndelok aku. Malah ndelok jam, ndelok kursi, ndelok tekel, ndelok keset, ndelok. Kira-kira terus pundi? Ilustrasinya begitu. Sama ketika kita masuk ke masjid, Sohibul Bait, yang punya rumah itu Allah. Yang punya rumah itu, maka fokuskan pandangan kita, bukan pandangan mata ini. Fokuskan pikiran kita, hati kita untuk memandang Allah. Bila kok mlebu masjid jagongan urusan apa? Nah, maka tidak fokus. Kalau biasanya nek bulan Rajab niku teng Mekah. Karena bulan Rajab itu bulannya berziarah. Bulan berziarah itu bulan Rajab. Jadi kalau nek teng mriku niku tidak pernah niat umroh saya, niatnya berziarah. Dulu, zaman dulu, nek panjenengan orang yang mempelajari dibak, bukan orang yang membaca dibak. Orang yang mempelajari sholawat, bukan orang yang sekedar membaca sholawat. Panjenengan akan tahu. Ketika Rasulullah wafat, nih, itu setiap bulan Rajab itu orang-orang berziarah ke Madinah. Iki nek tak terusno ngaji mulutan. Itu setiap bulan Rajab itu orang-orang berziarah ke Madinah. Sampai terjadi kehebohan besar. Ketika orang-orang itu tidak bisa berziarah ke Madinah dari Mekah ini, tidak bisa karena sakit atau apa. Ontanya itu melompat dari kandang, mereka berlari ke Madinah untuk berziarah. Mekah Madinah, numpak bis 6 jam. Naik unta kira-kira berapa hari? Kurang lebih 1 minggu perjalanan. Ya. Nek orangnya tidak bisa berziarah, ontanya melompat untuk berziarah ke Rasulullah. Sampai Madinah pulang lagi ke Mekah. Ketika saya mempelajari ini, kula niku susah hati kula. Mosok aku kalah karo unta. Pikiran kula niku. Betul itu, betul. Jadi azam, saya punya azam. Jadi nek bulan Rajab saya berusaha untuk ziarah ke Rasulullah. Saya ke Madinah dulu. Begitu selesai ziarah ke makam Rasulullah, ziarah ke Rasulullah selesai, mau pindah ke Mekah, saya pamit pada Rasulullah untuk melakukan ibadah umroh. Baru saya pamit. Kenapa? Yang mempunyai ajaran ini itu Rasulullah. Yang punya ajaran itu Rasul. Kan ada baitnya itu. Nek panjenengan kulino maca sholawat, maca mawon lah. Bahkan kanca-kanca sing maca sering seneng maca sholawat itu bolak-balik kula sendiri. Kowe jane maca-maca ngono paham apa ora to? Nggih mboten, Pak. Ada salah satu bait itu begini. Allah, Allah, Allahu Allah, laulan nabi masa aina. Wah itu luar biasa itu maknanya. Seandainya tidak ada nabi, kami semua ini tidak akan melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah. Ngapain? Seandainya tidak ada nabi, Mekah Madinah itu tidak ada. Seandainya tidak ada nabi, bumi ini tidak ada, langit bumi tidak ada. Jagat semesta ini tidak ada. Hadis qudsi itu. Laulaka ya Ahmad lam yahluk aflak. Seandainya aku tidak berencana menciptakan engkau Muhammad, kata Allah, maka semesta ini tidak akan aku buat. Jadi kula panjenengan ini teng Mekah Madinah itu karena Rasulullah dilahirkan. Lah nek kula budal mriko niate umroh, berarti saya belum bersyukur kepada Rasulullah. Karena kehadiran beliau saya bersyukur dulu kepada beliau. Saya takdiman wa takriman ziarah ke Rasulullah. Baru nek pun ngoten pamit pada Rasulullah melakukan ibadah umroh. Niku nek kula, duka nek jenengan. Nah, ngoten nggih. Lah wong kan dhewe-dhewe kan ngoten nggih. Nah, jadi pola pikir saya itu seperti itu. Jangan nek melok monggo. Nggih, bayar tapi ya. Njaluk bayar ya aku kayak kenaan sampean nggih. Pun. Kalau nek teng mriku niku jamaah itu mesti nun sewu ini sekedar tahadus binikmah.
Manasik niku saya manasiki sendiri teng mriku biasanya kula nggih mesti ngaji. Saya kepingin ngaji di sana kepada para jamaah. Mesti saya ngomong, kowe nek wis teko Mekah, teko Madinah, saka hotel menuju masjid, pandangkan, arahkan pikiranmu, hatimu kepada Shahibul Masjid. Madinah itu tuan rumahnya Rasulullah. Makkah itu tuan rumahnya Gusti Allah. Jangan sampai fokus pada urusan biasa nih. Wong-wong niku begitu teko hotel teng masjid, sing urung tahu niki, ndelok masjid tok niku gumun wisan. Kaya ngene gedene masjid. Kaya ngene apike masjid. Sehingga lupa memfokuskan pikiran kita kepada Shahibul Masjid. Dan itu menjadi hijab. Menjadi tutup kita sehingga kita masuk masjid yang harusnya memuliakan pemilik masjid, tuan rumahnya, menjadi tidak lagi memuliakan. Lah panjenengan mau kok nerima tamu dijak jagongan gak ngadep blas toleh nggih. Sing bingung sandal ilang, sing bingung akeh wong, sing bingung macam-macam. Kira-kira tuan rumah itu pundi? Mesti gak ngereken, betul gak? Lah, kurang lebih seperti itu. Sami masjid-masjid dimanapun itu juga rumah Allah, Baitullah. Dalam sebuah hadis, qala azza wa jalla, hadis qudsi. Inna buyuti fil ardi al masajidu wa inna zuwari fiha ummaruha. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi, kata Allah, itu adalah al masajidu, masjid. Wa inna zuwari fiha ummaruha. Orang yang mendatangi masjid adalah orang yang memakmurkan masjid. Orang yang mendatangi masjid adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam arti kata niate bener, ngoten nggih. Niate bener. Sudah. Jadi masjid itu adalah rumah Allah. Maka fokuskan pikiran kita, hati kita menghadap pada tuan rumah. Ngoten nggih? Ampun. Bila kita tidak melakukan itu, kita tidak ikhtiram, tidak memuliakan, nggih. Lah nang masjid kok digawe saenake dhewe. Digawe saenake dhewe, termasuk ngomong urusan dunia. Maka itu namanya tidak berakhlak. Nek orang berakhlak maka sanksinya 40 tahun amalnya dihapus oleh Allah, dihancurkan oleh malaikat. Apa yang dihancurkan? Bisa jadi pikirannya, bisa jadi fisiknya, bisa jadi keluarganya, bisa jadi perekonomiannya. Jadi macam-macam. Karena akhlak tadi. Karena akhlak. Ada hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, "Ma min yaumin illa wal bahru yasta'dinu rabbahu ayyughriq ibna Adam. Wal malaikatahu tasta'tinuhu an tu'ajilahu wa tuhlikahu." Setiap hari malaikat itu samudra, setiap hari lautan itu izin kepada Allah. Setiap hari. Antughriqa ibna Adam, untuk menenggelamkan manusia. Setiap hari. Semua lautan yang ada di dunia itu pamit datang Gusti Allah untuk menenggelamkan manusia. Jadi kok ono wong kelelep, ono wong apa namanya? Tsunami, itu memang diizinkan Allah. Diizinkan. Wal malaikatuhu tasta'dinuhu. Demikian pula semua malaikat itu minta izin kepada Allah antu ajilahu wa tuhlikahu, untuk membunuh manusia dan menghancurkan manusia setiap hari itu. Kenapa begitu? Karena mereka melihat perbuatan manusia itu wis gak sabar, wis ora sabar. Lha kok tibake ini kecamatan pundi nih? Kecamatan Rungkut nih. Tibake kecamatan Rungkut itu sik ana wong sing teko teng majelis ilmu. Malaikat itu terus kendu. Sing rencane akan menghancurkan, akan membinasakan, merusak penduduk dalam satu tempat. Didelok teng mriku ana wong sing teko teng majelis ilmu. Ora situ. Berbalik. Berbalik. Sing awale niku akan menghancurkan, berbalik. Berbalik. Wa innal malaikata latadau ajnihataha ridon bima yatlub.
Malaikat itu datang ke majelis ilmu, membentangkan sayap, mendoakan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Umpama gak ono sampean-sampean wis kuput wingi-wingi. Lah ngoten lho gampangane ngoten nggih. Gampangane ngoten. Betul itu. Jadi karena akhlak tadi. Pun. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku basato beber sapa man hasiron ing kloso fil masjidi ing dalem masjid. Lam tazal maka ora leren-leren sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Iku tastaghfiru nyuwun ki ngapura sapa malaikat lahu kedue man. Madama selagine ana apa dalikal khasiru mengkono-mengkono kloso iku fil masjidi tetep ing dalem masjid. Sangka wonge sing beber kloso ning masjid. Nek zaman dhisik kloso lah, khasirun itu kloso karpet, tekel, keramik. Maksudnya beber itu bersedekah. Nggih. Maka malaikat tidak pernah berhenti memohonkan ampun orang yang bersedekah itu selama sedekahnya masih digunakan. Ini disebut jariah. Pahalanya mengalir. Orang mampu tuh nukokne masjid karpet seluas itu ya urunan. Kula mampu mung 10 cm ya Pak, ya ora apa-apa 10 cm. Keramiknya rusak diganti ya ora apa-apa, urun 10 cm ya ora apa-apa. Selama masih digunakan, maka dia dimohonkan ampun oleh para malaikat. Lho nek ndelok niki nyenengno, betul enggak? Jadi kita melakukan sekali amal tapi mendapatkan pahala yang terus menerus. Ini disebut jariah. Jadi jariah itu artinya mengalir. Terkadang pahalanya yang mengalir, terkadang pula dosanya mengalir. Jadi jariah itu belum tentu baik. Belum tentu baik. Jenengan murui koncone nyolong. Murui carane mbobol ATM, memane ngoten nggih. Begitu jenengan wis mati, koncone sampean sik rutin bobol. Selama dia mbobol ATM jenengan oleh jariah dosa. Jariah napa? Jadi jariah itu artinya mengalir, belum tentu pahala. Terkadang juga dosa. Ngoten nggih, hati-hati di situ. Hati-hati. Jadi itu masih dua arah, kadang api, kadang tidak api. Makanya sedekah ke urusan sesuatu yang bersifat kemanfaatannya itu rutinitas, itu harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan karena itu pahalanya luar biasa. Betul. Jariah itu mboten urusan masjid mawon. Madrasah. Itu malah wah luar biasa itu. Karena kepentingannya urusan ilmu. Kampung kok dalane rusak jenengan perbaiki, itu jariah. Jariah. Karena fasilitas umum untuk kemaslahatan masyarakat. Kampung kula niku kampung sing fanatik. Nek urusan masjid, wah enggak ono sing eman. Betul. Begitu wingi kanca-kanca pengurus niku sambat. Beli tanah untuk makam. Pelebaran makam. Belas gak ono sing nyumbang. Belas gak ono sing nyumbang. Pikirane nek makam iku gawe mendem mayit. Ora digawe ibadah. Wah akhire mara panitia tengen kula. Terus pundi yai? Mboten enten sing nderek urunan. Wis kadung dil-dilan karo sing duwe tanah 4 miliar. Wis ngene, RT-RT kumpulno wae. Engko sing ngomong aku. Memang perlu diterangkan. Perlu diterangkan. Jadi karena dalam mindsetnya itu jariah itu urusannya sing digawe ibadah tok. Ayo nek sing dipendem wong apik, nek sing dipendem wong elek piye, Pak? Ngoten pikirane ngoten. Repot musuh ngaji ndek-ndekan iki repot ngene. Akhirnya begitu diterangkan, alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan wis oleh 2 miliar. Alhamdulillah. Jadi kan hidup itu sudah sulit, mati pun sulit kan gitu nih, apalagi di kota besar ya. Golek kuburan wae angel. Gampangannya begitu ya. Ampun. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku akhraja ngetokake sapa man qadratan ing kotoran minal masjidi saking masjid
Biqadri kelawan ukuran ma barang ya duru kang mubeng-mubeng apa ma fil aini ing dalem mripat akhrajau maka ngetokake hu ing man sapa Allahu taala Gusti Allah taala min a'dhami dzunubihi saking gede-gedene pira-pira dosane man. Masyaallah. Barang siapa yang membersihkan kotoran di dalam masjid seukuran apa yang terlihat mata, cuilik, pokoknya kita meripat, dibersihkan. Maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosa besarnya. Di ngapura dosa gede. Akhlak lagi. Apa sih angel ngresiki? Angel lho mboten? Mboten angel. Nyapu masjid niku kira-kira angel apa gampang? Mudah sekali, betul. Nggih. Betul. Allah sudah memberikan sebuah vonis akan mengeluarkan dirinya dari dosa-dosa yang besar. Masya Allah. Sementara kalau jenengan maca istighfar durung karuan di sepuro dosane. Lah betul itu. Quran itu. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki, menyiksa siapa yang dikehendaki. Nek ora dikarepke ya gak di ngapura karo Gusti Allah. Tapi ketika orang itu melakukan aktivitas membersihkan masjid, langsung Allah mengampuni. Coba bayangkan. Jadi begini-begini harus kita perhatikan. Lu nek ngoten percuma Pak maca istighfar, boten, tidak ada kata percuma. Nanti ada bab keutamaan istighfar. Di sini ada nanti. Ya setahun kas lah saya. Lah betul, ini sabar dulu. Ampun. Jadi ini artinya orang-orang yang perhatian dengan rumahnya Allah. Perhatian, ngoten nggih. Wong sing gelem nggatekke omahe Gusti Allah itu akan diperhatikan pula oleh Allah. Ndak main-main. Kula jenengan nek mlebu masjid dikon maca donga, ya napa dongane? Piye dongane? Ayo barik lana meneh. Niku doa makan niku. Allahumma ftahli apa? Allahumma ftahli abwaba rahmati. Nek metu ya napa? Allahumma ftahli abwaba fadlika. Kenapa berbeda? Tuh. Ini beragama itu begini rata-rata. Wong iku akeh sing nglakoni agama ning tidak memahami apa yang dilakukan. Kenapa berbeda doanya? Nek melbu Allah maftahli abwaba rahmati. Apa artinya ini? Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu rahmat. Nek metu dungane napa? Allah maftahli abwaba fadlik. Ya Allah, bukakanlah aku pintu anugerah. Kenapa berbeda? Nah, pun kula wacake keterangan. Masjidun mahalur rahmatillah li ibadihi wal khuruju minha fahuwa ila mahalil asbab alladzi tahsulu bihal arzaq. Masjid itu adalah tempat diturunkannya rahmat Allah kepada hambanya. Wal khuruju minha, adapun keluar dari masjid, fahuwa ila mahalil asbab, itu adalah menuju tempat sebab alladzi tahsulu bihal arzaq, yang menjadi seseorang itu berhasil mendapatkan rezeki. Gampangane ngeten. Mlebu masjid niku njaluk jatah. Karo Gusti Allah dijatah, "Ya, tak lungi kowe dina iki 500.000." Wis, oleh kupon. Metu masjid nukarne kupon. Kaya sampeyan Idul Adha niku lho nggih. Nah, nukarne kupon. Kupon iki tak tukar ning ndi? Lah kudune ditukar di satu tempat di mana dia harus melakukan asbab. Asbab itu sebab, nggih, ikhtiar. Harusnya kan begitu nggih. Maka didapatkanlah rezeki. Nggih. Dadi mlebu masjid niku njaluk jatah. Akhirnya oleh jatah. Nggih. Begitu metu masjid, kita mengambil jatah kita itu. Ana wong wis oleh jatah tapi gak dijupuk-jupuk. Enten wong ngoten niku wonten, nggih. Wonten. Tapi ngresula wae. Aku iki njaluk jatah Gusti Allah bolak-balik, kok gak dikei-kei. Lha pancen gak dijupuk. Di keluar masjid itu mahalul asbab, tempat kita melakukan sebab.
sehingga tercapailah, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang menjadi jatah kita dari Allah. Makanya hitungannya berbeda. Kan ngoten nggih. Nah, jadi wong mlebu masjid itu sakjane napa? Njaluk njaluk jatah niku nggih. Nah, golek kupon ngoten nggih untuk lebih mudahnya seperti itu. Sampun. Qala sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu aja padha ndadekake sira kabeh masajidakum ing pira-pira masjid sira aturuki ngumpamani pira-pira dalan. Hadisnya pendek. Janganlah kalian semua menjadikan masjid kalian sebagaimana halnya jalan. Masjid itu aja didadekke seperti jalan. Piye maksudnya? Hanya sekedar dilewati. Jangan. Ini kalimat larangan loh. La taj'alu, jangan kau jadikan masjid seperti jalan. Larangan. Rasulullah yang melarang. Bagaimana maksudnya? Seperti orang melintas. Teko masjid sembahyang mulai. Teko omah budal masjid sembahyang mulai. Jangan. Masjid itu omahe kula jenengan. Perhatikan rumahmu. Perhatikan rumah Allah. Ana wong duwe omah kok gak digatekno, akhirnya gak kerasan neng. Di awal-awal hadis kan masjid kita terangkan seperti itu nih. Jadi masjid itu rumah Allah dan rumah kita juga, karena kita akan kembali kepada Allah. Jadi ana wong iki kok neng omah iki gak kerasan, berarti wong aneh kan ngoten iki. Bikinlah masjid itu bagaimana kita nyaman di dalamnya. Tanda kutip, nyaman itu tidak hanya urusan zahir tapi yang utama urusan batin. Jangan jadikan masjid itu hanya sebagaimana jalan kita melintas. Teko sholat mulai. Kalau hanya digunakan sebagai tempat sholat, ngapain kita harus bangun masjid sing megah, sing ono AC-ne? Tidak penting. Kalau memang digunakan untuk sholat saja, betul nggak? Biayanya habis banyak, ternyata hanya digunakan untuk sholat. Ngapain? Terus beneng lapangan wae nek urusannya mau sholat. Kan begitu kan? Nah, jadikan masjid itu sebagai pusat aktivitas keagamaan dalam satu Korea. Piye caranya masjid itu meriah? Piye masjid itu menjadi sentral kita untuk dakwah? Dihitung jumlah kakane ki enek 1000, sing sembahyang neng masjid komek 100, sing 100 iki dolan nang ndi ae wong-wong. Kita pikirkan. Membuat rumusan sebuah metode bagaimana caranya dalam satu qaryah itu merasa memiliki masjid. Sehingga masjid itu menjadi meriah sebagai tempat syiar agama. Ma yu'adzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesar-besarkan syiar agama Allah, itu merupakan cermin ketakwaan di dalam hati. Jadi urusan syiar itu gede, besarkan sudah. Tahun berapa itu sampai lupa, sekitar 2010-an saya pernah mendapat undangan sawir internasional, jadi musyawarah internasional di Jakarta. Jadi ulama-ulama dari hampir seluruh negara, 3 hari yang dibahas banyak. Salah satu poinnya itu yang mulai hilang saat itu di dalam masyarakat kita itu adalah ruhud dakwah, jiwa untuk dakwah, jiwa untuk ngajak ngelakoni kebagusan, ngajak sodako dan lain sebagainya. Ini mulai hilang. Jadi beragama itu seolah sendiri-sendiri. Yang penting aku ngelakoni ini, wong liya urusane dhewe itu. Itu yang mulai banyak terjadi. Jadi jangan jadikan masjid itu sebagaimana jalan. Jadi seperti orang yang lewat gitu saja. Orang tidak merasa memiliki dan lain sebagainya. Ini penting banget. Pun sampai sini dulu para jamaah. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bab ke berapa itu 12 sih. Kula nyuwun ngapunten mboten saged ndereke napa salat jamaah. Gayane kaya wong sibuk gayane, padahal ya pengangguran nggih. Ngaten riyen mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.